Gimana Bu Nita kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Nah, Ibu datang ke sini hanya ingin sedikit menginformasikan tentang pelatihan atau pendampingan yang keempat ini ya. Di sini yang ingin Ibu ini kan tentang pembelajaran ya, atau RPP yang sudah dibuat. Ada Ibu ya. Ini kan sudah Ibu telah ya. Kira-kira pada hari ini semua sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, Ibu sendiri bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kebetulan pada hari ini Ibu agak sedikit kurang sehat ya, sedang batuk-batuk. Mohon maaf jika nanti mengganggu. Ibu. Ini Neng, ini Bu Nita kedatangan ke sini hanya ingin melihat sesuai dengan ini ya, aturan yang di pendampingan 4 untuk pembelajaran di sekolah ya, di kelas sesuai RPP-nya sudah dibuat. Kira-kira apa yang akan Bu Nita kembangkan dalam RPP yang sudah disusun kemarin? Untuk materi RPP yang dibuatkan RPP pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini itu mengenai peserta didik dapat memahami konsep perbandingan senilai dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permasalahan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari itu Bu. Yang ingin saya kembangkan, pengembangannya itu adalah peserta didik dapat berkolaborasi dalam kelompoknya. Kemudian nanti peserta didik juga mengembangkan kemampuannya, mengembangkan konsep pembelajaran perbandingan senilai secara berkelompok maupun individu. Kemudian peserta didik dapat aktif, peserta didik juga dapat mengetahui tujuan pembelajarannya dan manfaat dari proses pembelajaran yang akan didapatkannya itu Ibu. Kapan tuh kira-kira semua yang sudah direncanakan oleh Bu Nita akan dilaksanakan? Pada pertemuan ini kali ya Bu ya, nanti besok mungkin ya Bu ya, hari ini juga mau dilaksanakan di kelas 7C gitu Ibu. Kelas 7C? Iya. Ya. Kebetulan Bu Nita pegang kelas 7C? Iya betul Ibu. Ya. Kira-kira ada hambatan ataupun ada hal apa yang kira-kira yang Bu Nita yang harus diperdalam lagi dalam pendampingan yang keempat ini, dalam RPP ini? Kalau di keempat ini mengenai mungkin di sini saya menambahkan tentang selain pembelajaran berdiferensiasi mengenai budaya positif yang sudah diterapkan, mengenai keyakinan kelas kepada peserta didik, kemudian KSE ya Bu ya. Mungkin saya ingin menambahkan tentang mindfulness dengan teknik stop Ibu. Jadi karena kan anak setelah istirahat biasanya rame ya Bu ya, takutnya belum fokus, makanya saya menggunakan mindfulness dengan menggunakan teknik stop untuk mengkondisikan murid-murid terlebih dahulu Ibu. Ya. Yang hendak dicapai itu yang ini area pengembangannya ya Bu Nita ya. Iya. Terus strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti di kelas? Untuk strategi yang saya gunakan di sini, yang pertama menyampaikan modul ajar menyiapkan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua, melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan keaktifan murid. Yang ketiga, guru menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Yang keempat, guru menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Gitu Ibu. Jadi strategi yang akan dilakukan oleh Bu Nita diantaranya ya menyampaikan semua materi yang akan dilakukan, terus pembelajaran yang berkelompok ya. Itu dalam berkelompok itu akan dilakukan menurut apa? Menurut kemampuannya Ibu.
kemampuan anaknya. Tapi dicampur juga Bu, soalnya di satu kelompok saya berikan beberapa siswa yang mampu untuk menjadi tutor sebayanya Ibu. Ya. Untuk ke depannya ya, untuk tujuan yang pertama dan yang kedua itu Yunita kan akan melaksanakannya ya. Iya. Hari ini juga. Betul. Kalau gitu untuk mempercepat waktu boleh kita ke sana aja ya. Baik Ibu, mari ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya harian hari ini? Baik. Sebelum mulai belajar, minta tolong dulu kepada KM untuk menyiapkan terlebih dahulu ya. Duduk siap. Siap. Duduk oke. Oke. Duduk belajar, yang kita membaca doa. Membaca doa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada siang hari ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu kelas 7C. Adakah hari ini yang berhalangan hadir? Siapa yang pertama? Aidil kenapa? Aidil sakit. Mudah-mudahan lekas pulih. Selanjutnya? Hasbi kenapa? Sakit ya? Oke. Kalau setelah itu ada lagi kah? Alisa kenapa? Sakit, jatuh dari motor. Doain semoga cepat sembuh ya. Yang lain sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu belajar pelajaran apa? Matematika. Sudah siap? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perbandingan yang seperti biasa ya, membandingkan dua besaran. Kira-kira untuk perbandingan senilai ini kedepannya akan seperti apa? Tolong disimak baik-baik agar kalian bisa paham dan mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus memastikan nih ada kesepakatan pembelajaran. Di sini yang pertama, memperhatikan saat pembelajaran. Setuju? Setuju. Oke, yang kedua, aktif dalam proses pembelajaran. Siap? Siap. Yang ketiga, angkat tangan jika ingin bertanya ataupun menjawab. Siap ya? Yang keempat, saling menghargai. Artinya, jika ada yang berbicara, kalian harus mendengarkan. Yang kelima, di sini Bu kasih titik-titik. Apakah ada yang mau ditambahkan? Atau sudah cukup? Ini disepakati bersama ya? Oke, kita sepakati bersama. Sudah ada kesepakatan pembelajarannya ya. Lanjut. Nah, sebelum mulai di sini ayo kita fokus sebelum memulai belajar. Tadi sebelum belajar matematika sekarang ini habis apa? Kegiatan apa? Istirahat. Habis istirahat pasti ada yang lari, ada yang main. Udah sholat belum? Sudah, alhamdulillah sudah sholat. Untuk itu kita mindfulness sebentar dengan menggunakan teknik stop dengan cara bisa ikutin apa perintah Ibu? Silahkan kalian duduk senyaman mungkin, duduk tegak. Tangannya boleh di meja ataupun di paha. Sudah siap ya? Kemudian kalian boleh memejamkan mata untuk membuat badan kamu rileks dan nyaman dalam proses pembelajaran nanti. Boleh kalian menghirup napas pelan-pelan dan kalian buang dengan perlahan. Kamu
bayangkan kamu ada di posisi tenang untuk menerima pembelajaran yang lebih baik lagi. Simpan terlebih dahulu, nantinya mau main apa atau apa, kita fokus dengan apa yang akan dipelajari. Oke? Jangan ada perasaan gugup, takut untuk menjawab. Aktifkan semua energi positif yang ada di dalam tubuh kalian, agar nanti pada saat pembelajaran mendapatkan hasil yang positif. Sudah dibayangkan? Kalau sudah, silakan tarik napas kembali dan hembuskan pelan-pelan, dan boleh membuka matanya kembali. Gimana, rileks? Rileks sudah ya. Yang tadi itu agar kalian bisa fokus. Tadi sudah istirahat, artinya sekarang kembali sudah ada di kelas, kita harus fokus dengan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian ketahui, yang capai adalah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan LKPD. Diharapkan peserta didik dapat menggunakan pengertian proporsi dalam penyelesaian masalah terkait perbandingan senilai. Sebelum Ibu mulai, nanti Ibu akan kasih tahu caranya. Hari ini kita belajar berdiskusi. Sudah ada Chromebook di setiap kelompoknya? Sudah, oke. Kita akan melihat slide ini. Setelah itu kalian akan diberikan LKPD, di mana di dalam LKPD nanti akan ada beberapa pertanyaan. Kamu isi boleh dengan nama anggota kelompok. Kemudian dilanjut dengan nanti ada link video yang harus kalian simak. Nah, nanti digunakannya di dalam Chromebook. Paham ya? Sebelum itu, kalian jangan lupa setiap kelompok memiliki peranan yang sama. Semua siswa dalam kelompok harus aktif, tidak hanya satu orang. Karena pada saat pekerjaan kelompok, Ibu akan berkeliling menilai, mengobservasi apakah kalian ikut bekerja kelompok, apakah kalian ikut aktif. Setiap kelompok yang aktif mampu menyelesaikan tantangan dan menghasilkan solusi dari soal akan mendapatkan poin yang lebih besar. Paham? Nanti di akhir kalian akan mempresentasikan di depan hasil karyanya, hasil jawabannya. Dan jika kalian sudah mencapai pada poin semuanya, akan ada tes dengan kegiatan kuisis. Satu Chromebook digunakan oleh satu kelompok, dan kelompok tercepat dan jawabannya yang paling tepat akan mendapat skor paling tinggi. Bisa dipahami? Bisa dimulai? Oke, kita mulai. Bismillah ya. Selanjutnya, kompetensi awal yang harus kamu pahami. Yang pertama, konsep rasio atau perbandingan. Yang kedua, menyederhanakan rasio. Ketiga, persamaan linier satu variabel. Selanjutnya, kata kuncinya ada rasio, perbandingan, skala, perbandingan senilai, perbandingan berbaik nilai, dan laju perubahan. Yang akan kita garis bawahi adalah yang perbandingan senilai. Oke, jadi kita tahu ya, tujuan kita adalah untuk memahami perbandingan senilai. Ayo kita mulai belajar. Ada pertanyaan pemantik, kelompok siapa yang bisa jawab? Pernahkah kalian memperhatikan semakin banyak buku yang kita beli, semakin banyak pula yang harus kita bayar? Mengapa demikian? Pernah ada yang belanja enggak? Angkat tangan. Oke, Zaira. Pernah belanja? Pernah. Belanja apa? Belanja makanan. Makanan. Kalau makanannya belinya sedikit, yang uang yang dikeluarkan semakin banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Kalau barang atau belanjaannya Zahira semakin banyak, kemudian Zahira bayarnya semakin banyak apa sedikit? Semakin banyak. Banyak. Kenapa? Karena harga per satu barangnya dalam jumlah banyak itu berbeda dengan harga satu barang ya? Iya, betul. Kasih apa buat Zahira?
W kasih O kasih W. Wow, super. Betul ya. Kata Zahira tadi, Ibu ulang lagi ya. Semakin banyak kuantitas yang kita beli, maka akan berpengaruh kepada variabel yang lain. Contohnya katanya misalnya beli buku. Di sini kan kalau ini beli buku ya. Kalau yang dibeli bukunya 1 harganya 5.000, maka kalau Ibu beli bukunya 5, yang dibayar berarti berapa? Iya, berarti kalian sudah mulai paham mengenai perbandingan senilai ini, bahwa ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ya. Di sini. Nah, ini perbedaannya, yang perbandingan senilai dulu. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya pun akan semakin besar. Paham? Bisa dimengerti ya? Nah, ayo perhatikan. Sebentar ya. Nah, di sini perhatikan. Studi kasus pertama. Di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 bungkus roti dalam waktu 5 menit. Pertanyaannya adalah, termasuk perbandingan apa, senilai atau berbalik nilai? Apa? Angkat tangannya yang berani jawab. Senilai atau berbalik nilai? Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau pabrik itu menggunakan mesin kan? Kira-kira kalau mesin itu ada aturannya atau tidak? Ada, kata kuncinya itu. Jadi senilai atau berbalik nilai? Apa Diva? Apa? Ya, jawabannya adalah perbandingan senilai. Betul ya? Kenapa dikatakan perbandingan senilai? Karena dalam sebuah pabrik kalau 5 menit 100 bungkus, artinya kalau 1 menit gimana? Tinggal 100-nya dibagi dengan 5. Berapa jadinya? 20. Hebat, keren. Lanjut ya. Nah, studi kasus yang kedua. Kalau ini kakek memperkerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Renovasi rumah nih. Kemudian pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Perbandingan senilai atau berbalik nilai? Apa? Apa? Apa Gus? Berbalik nilai. Kenapa Gus? Ayo, nggak apa-apa. Ungkapkan saja. Apa Gus? Pekerjaannya semakin banyak. Kalau pekerjaannya semakin banyak, waktunya semakin Cepat. hebat. Kalau pekerjaannya semakin sedikit, Semakin lama akan selesai. iya, betul. Tepuk tangan buat Agus. Betul ya? Perbedaannya senilai dan berbalik nilai. Kalau senilai itu komposisinya jika variabel satu naik, yang kedua pun akan naik. Tapi kalau berbalik, kalau variabel yang satu turun, yang satu akan naik. Berbalik berarti kebalikannya. Betul ya, jawaban Agus. Nah. Oke, sebentar. Nah, studi kasus 1. Tadi ini perbandingan apa, Nak? Senilai. Sebelum kita mulai ke LKPD, pemanasan dulu ya. Kita mengerjakan 1 buah soal. Kira-kira ada yang kelompoknya bisa atau enggak. Nanti setiap yang aktif akan Ibu berikan poin tambahan. Tadi sudah ada di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat menghasilkan 100 bungkus dalam waktu 5 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2.500 bungkus roti?
Ayo, siapa yang bisa? Ya, maju ke depan, boleh. Oke. Boleh maju, Afkar. Nggak apa-apa, belajar berani, ayo. Ayo. Di samping sini aja. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam pelajaran matematika, terkadang solusi atau langkah yang kamu gunakan bisa berbeda dengan teman yang lain ya nak ya. Tapi dalam soal matematika sifat tertutup itu hasilnya pasti akan sama gitu ya. Ya. 100 kali 25. Dari mana 25-nya? 25 ini dari mana? Dari 2500 ISIS. Yang lain ada yang mau nyoba lagi? Oke, Zahira. Yang lain fokus ya, perhatikan. Di sampingnya aja. Di sini aja. N sama dengan, oke. Oke, tepuk tangan untuk Zahira. Oke, tadi jawaban Afkar juga betul, jawaban Zahira juga betul. Perhatikan ke depan ya. Di sini Zahira menggunakan komposisi perbandingan, di mana 100 buah roti dalam waktu 5 menit. Kalau 2500 berapa? Berarti menggunakan perkalian silang. Jawaban dari Zahira sudah betul, oke? Kita lanjutkan. Ya, penyelesaiannya sama ya di sini. Nah, hasilnya sama dengan ini. 2500 kali 5 bagi 100. Hasilnya berapa? 125. Ice breaking dulu. Setelah ice breaking, kita lanjut ke LKPD. Siap? Boleh semuanya berdiri dengan rapi, tidak berisik. Oke, kita ice breaking dulu. Siap? Ayo ikutin. Ayo semakin cepat, semangat. Sekali lagi ayo, yang cepat. Oke, cukup. Silakan duduk kembali.
Udah, mari kita lanjut dengan LKPD kelompok. Perhatikan di sini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Diisi dulu identitas kelompoknya. Setelah itu kalian boleh mengerjakan bersama-sama. Kalau ada yang bertanya, Bu, link YouTube ini gimana caranya? Ibu sudah share ya. Kalian sudah siapkan ya di dalam Chromebooknya masing-masing. Nanti kalian untuk mengerjakan yang latihan pertama, kalian bisa mengerjakan jika kalian menyimak, memperhatikan apa yang ada dalam tayangan yang di Chromebook tersebut. Bisa dimulai? Untuk yang keduanya di sini, kalian diminta untuk mengisi dengan diagram ini, tabel, kemudian menggambarkan diagram. Apakah kalian sudah membawa penggaris? Sudah, oke, berarti sudah siap. Jika dalam proses pembelajaran ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya dan angkat tangan terlebih dahulu. Siap ya? Baik, Ibu bagikan. Boleh langsung yang sudah dapat LKPD lihat langsung videonya yang ada di Chromebook. Udah? Langsung di play yang step 1. Udah? Di zoom? Diperbesar yang kotak. Nah, hebat. Gimana? Bisa? Kenapa kesini? Diulang dari awal aja. Oke, ada suaranya nggak? Suaranya ada nih. Ini full kan? Nah, kayak tadi kan jawabannya ini di sini. Ayo, yang di sininya angka 1 ya. Kalau perlu beberapa kali diperhatikan videonya, boleh kalian ulang kembali ya. Waktu mengerjakannya 10 menit, oke? Sampai 15 menit. Apa? Kecepatan, Bu. Ini ya. Kalau kecepatan bisa kalian pause ya, klik tanda pause gitu. Kalau kalian mau ada informasi yang ditulis dahulu, kalian pause dulu gitu. Langsung aja ada gitu. Ininya LKPD-nya mana? Lagi kerjain. Nah, di sini nanti informasi pertama yang didapat apa? Dari video pertama. Ya. Oh, 1 bis. Tulis berarti. Berapa penumpangnya? It's time to begin the 8th lesson. 1 gitu, Bu. Iya, 1 bis berapa penumpangnya? 1 bus 5. Muhammad Rashid, tapi ada Kenapa nggak kedengeran? Suaranya udah diperbesar belum? Udah.
Paling besar itu. Coba Pak Anto adalah udah? Ya. Berarti nanti dibuat grafiknya, ya kan? Oke. Yang katanya bawahnya ada teksnya. Grafik sayang. Ada diagram yang kartesius, ada sumbu X sama sumbu Y, betul. Gimana Joshua, bisa? Kenapa? Nomor 3. Dari pernyataan pertama, coba kalian bandingkan pernyataan 1, pernyataan 2. Kalau pembandingan, cara menulisnya gimana? Di gini kan. Iya, berarti ini banding berapa? Ya betul, 1 banding 5. Hebat Joshua. Berarti tinggal Joshua simpan di sini. Kalau perbandingan lambangnya apa? Dibagi kan. Bagi kalau nggak per. Yang apa ya? Ini nih. Berarti ini ditulis dalam bentuk perbandingan. Hebat Joshua. Lanjut Joshua. Ini gimana, Bu? Kenapa? Semua ini maksudnya. Iya, mobilnya ada berapa? 3. Berarti 3-3-nya? Bukan 3, coba dihitung ada berapa jumlah semua mobilnya. 3. Yang terakhir. Nih. Ini ada berapa jumlahnya? 45. Siswanya? 45. Nah, yang ditanyakan itu kalau siswanya 45, dia butuh berapa bus? Sudah diketahui belum satu bus isi berapa? Berapa? 1 bus 5. Betul, pintar. Lanjut, Jo. Gimana kelompoknya Diva? Ya, bingung. Bisa, Bu. Baik. Ada berapa bis? 9. Hebat. Dari mana? Ya, aku mah tambahin aja. 1 40 dibagi 2. Ini. Oh gitu. dibagi 5. Oke, hebat. Lanjutkan. Ya. Nah, Oke. Tinggal ke perbandingan. Kalau ke perbandingan ditulisnya gimana berarti? 5 banding 1. nggak bisa. Banding itu tulisnya seperti apa? Saya tahu caranya. 1 banding Titik 2. Hebat. Pakai titik 2. Good job. Oke, ya Zahira. Boleh pakai pensil. Kenapa? Boleh pakai pensil. Boleh pakai pensil. Ini. Diusahakan sih pakai pulpen ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa pakai pensil. Ini digarisin. Iya, betul. Jangan lupa di setiap ujung titiknya diberi noktah. Artinya ini adalah pertemuannya. Nokta itu apa? Nokta itu titik. Diberi keterangan. Nah, gitu. Betul, pintar Zahira. Bentar sih. Iya, betul. Udah sampai mana? Pengantaran atau penjemputan. Terus Subtitle aja.
Biasanya untuk diem gitu. Gimana sih? Sekolah biasanya untuk pengantaran atau pembuatan satu mobil bus mini terdiri dari Ayo Raska ikut bersama. Ya. Ini kelompok berapa? 3. Oke. Mikro kan di sana ada 2 angka di mana cari X. Kenapa? Kan bisa ada 3 angka, kalau kita biasanya kalau cari X itu ada 2 nih. Nah, kalau cari X harus ada berapa, Zafir? Tadi kata Zafir kalau mau mencari X harus ada berapa? Harus 2. Oke, ada 2. Berarti Zafir gunakan 2 saja. Pilih yang mana? Oh, kayak Gitu. gini. Iya, betul. Oke. Berarti bikin tabelnya kayak gini. Kayak gitu. Tabel yang disuruh itu loh. Iya. Kalau ini boleh iya. Ini berapa, Bus? 9 bus. Oke. Boleh. Oke, berarti dibikin tabel. Bikin tabel. Makasih Ibu. Makasih aku. Oke. Ibu, Ya. Iya, dijawab. Itu untuk soal nomor 4. Ada nomor 4? Di Zahira. Coba nomor 4 siapa? Nah, di situ. Kenapa? nomor 4 jawabannya kayak gini nggak sih Bu caranya? Betul. Boleh. 9 kan? Makasih Bu. Oke, kelompok. Coba ada lagi nggak? Bukan tabel, grafik. Ini udah bisa, pinter. Ini sudah ada jawabannya. Tinggal Berarti bikin grafiknya. iya, betul. Siapa? Nah, hebat. Hebat ya, kerja kelompok yang sangat baik. Ibu lihat dari semua anggota kelompok, artinya sama-sama membagi tugas ya. Semua anggota kelompok mendapatkan bagiannya. Hebat. Memang caranya kayak gini. Iya, betul. Maksudnya cara cari X itu kan 1 dikali 45. Betul. Baru dibagi 5 kan. Nah, Jadi nanti 9. itu soalnya nomor 4. Nomor 4. Yes. Iya. Buat grafiknya di sini, melengkapinya di sini. Iya, ngelengkapinya di sini, di sininya. Ini kan begini. Nah, nanti ini angkanya berapa? Nanti kamu isi jawabannya buat grafik. Nah, itu grafik. Bu, Yang pernyataan itu yang mana sih Bu? Ada 2 soal ada 3. Kenapa? Pernyataannya. Pernyataannya ini dibuat tabel seperti yang tadi. Yang ini dah. Hasil ini tuh dibuat ke dalam tabel. Nah, terus yang ini? Yang ini tuh dibuat perbandingan. Kalau perbandingan misalnya 1:5, berarti nulisnya gimana? Kalau perbandingan dalam materi perbandingan itu kayak gimana bentuknya? 1 banding 5. Ayo diingat-ingat. Coba dilihat contoh-contoh. Iya. Iya itu banding kan? Iya. Bukan per. Pakainya pakai yang mana tadi? Banding. Mana coba buka bukunya. Buku paketnya mana? Yang kayak tanda bagi itu yang biasa dipakai. Iya, betul. Yang ini dari pertanyaan Dari sini dulu. Dari ini dibuat dalam tabel, diminta dalam tabel kan? Iya. Oke, hebat. Setelah dalam tabel nanti dibuat dalam bentuk apa? Perbandingan. Bandingan soalnya ada 2 Di sini. Nanti soal yang terakhir ada mana ya nomor soal terakhir? Iya yang Play. yang 1 45 ya? yang 45. Nah, itu untuk soal nomor nomor 4, maaf. Nah, oke, kelompoknya Zahira ada apa, Nak? Nomor 5 itu kata Nita boleh dicari juga. Dari sini aja. Boleh? Boleh. Kalau mau nyari referensi lain boleh. Kalian tidak terpatok dengan apa yang Ibu kasih ya. Dengan Chromebook itu kalian boleh mencari referensi lain. Oke. Apa yang kamu pahami dalam perbandingan semua?
Oke, ini tinggal kesimpulan. Nah, ini sudah bisa ini. Nah, ininya apa perbandingan? Ini hebat sampai sini oke. Ini selesai oke. Nah, di sini penjelasannya. Apa yang dikatakan dengan perbandingan senilai? Kenapa? Ini sudah bagus. Nah, sekarang kamu udah dapat sini, tinggal buat grafiknya. Bukan. Ini oke, grafika. Boleh dilihat contohnya di buku paket. Ya sayang, sebentar. Dibuat seperti ini. Nanti ini kan sumbu apa? Sumbu X. Horizontal apa vertikal? Horizontal ya. Ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu. Oke, hebat. Berarti sumbu X-nya di sini adalah berapa ini banyaknya? Hebat. Berarti sumbu Y-nya apa? Oke, nanti tinggal dibuat seperti ini. Tadi siapa yang bertanya? Kelompok mana? Kelompok Zaira? Ya, bandingan pernyataan satu dan pernyataan. Yang ini dibuat ke dalam tabel. Dari tabel dibuat perbandingan. Perbandingan itu tinggal ditulis dari hasil tabel dibuat ke dalam perbandingan saja. Yang ada dua itu. Ya. Yang pernyataan dua maksudnya apa? Yang mana? Udah ini tinggal ini. Ini angka berapa? Banding berapa? Tulis 1 berbanding gitu. Ini berapa? Berbanding 10, 3 berbanding 15. Good job, hebat. Makasih ya Ibu. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Emang habis sudah selesai kuisis? Iya. Emang kuisisnya nyala? Nyala. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Cepet banget. Cepet banget. Sudah hampir selesai kan? Oke. Boleh kelompok siapa yang sudah selesai angkat tangannya. Tadi Ibu sudah mencatat beberapa kelompok dan Ibu sudah menilai juga untuk keaktifannya, untuk bertanyanya. Semuanya sudah belajar dengan baik dan aktif ya. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya. Caranya itu pakai diagram garis. Itu kuisis tuh. Saya bikin. Jangan dulu, kan belum selesai. Lihatin. Kita tambahin garis kan? Garis nih. Biar garis. jadi grafik apa tuh? Grafik. Grafik. Ya grafik. Oh, gravitasi. Sisa 1 nomor aja. Oke, hebat. 9. Iya kan gitu kan? Oke, Bener enggak? lanjut. Sama ini. Lanjut, ayo semangat. Ayo. 1. Hebat, hebat. Ada yang udah selesai sekarang. Ganti lagu ini, Bu. Oke. Yang satu yang lainnya mana? LKPD udah selesai. Joshua mau maju yang nomor berapa?
Presentasi yang nomor berapa? 1. Oke, iya. Nggak apa-apa, kelompok Joshua berarti nomor berapa? 1. Oh, nomor 2, oke. Oke. Di kuis. Jangan dulu, nanti kuis bareng. Oke. Finish? Angkat tangan yang sudah selesai. Oke, 2 kelompok. Kelompoknya itu lagi finishing. Duduk. Dari LKPD yang kalian dapat, ada berapa soal sih? Ada 5. Boleh kita saling mengoreksi satu sama lain ya hasil kerja kelompoknya. Nah, perwakilan kelompoknya Zahira nanti boleh maju ke depan. Kelompok ini juga sudah selesai, hampir selesai, tinggal grafik ya? Oke. Kelompoknya Agus bagaimana Gus? Tinggal apa? Grafik, oke. Oke. Kita mulai presentasi ya. Yang pertama yang selesai boleh untuk coba mana yang bagian pertamanya? Izin. Boleh kelompoknya siapa yang mau presentasi nomor 1? Oke, kelompoknya Aurel. Kasih tepuk tangan dulu. Mana Ibu? Nah ini. Ya. Perkenalkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Apa jawabannya? Jawabannya itu yang pertama soalnya cobalah telah informasi yang kalian peroleh pada informasi tersebut. Nah, jawabannya adalah Pak Anto adalah seorang pengusaha di bidang transportasi. Saat ini Pak Anto memiliki 8 mobil bus school untuk mengantar atau menjemput siswa atau siswi. Dalam satu bus berisi 5 orang siswa atau siswi. Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Betul nggak jawabannya kalian? Betul. 1 bus. Tadi Pak Anto tuh ada beberapa bus dari tayangan video yang kalian simak ya. Setiap bus yang berjalan keluarnya berapa orang siswa? 5. Berarti sama semua, perspektifnya sama ya menelaah videonya. Yang kedua, ada bus kedua datang lagi? Iya. Berapa peserta yang datang? 10. Dijumlah dengan bis pertama? Iya. Oke. Ada bis datang lagi enggak? Iya. Berapa? 9 bis. Jadi total semuanya ada 9 bis ya. Iya. Adakah yang ingin menjawab soal nomor 2? Kelompok mana? Afkar tadi nomor 2. Joshua? Aldifar silakan. Ayo yang lain perhatikan dulu. Ya. Sudah cukup. Kelompoknya Aldifar, perhatikan teman-teman. Di sini ada jumlah bis ya. Kita jangan lupa membuat tabel, diberikan deskripsi. Itu apa sebagai apa di sini adalah banyaknya bus. Kalau ini banyaknya siswa. Jangan lupa ya, diberi tabel. Apakah betul jika 1 bus 5 siswa? Oke, 2 bus 10? Nah, yang terakhir yang ditanyakan, berapa jumlah bus jika jumlah siswanya ada 45?
5. Oke, ada yang bisa jawab kira-kira kelompok siapa yang ini? Oke, Diva silahkan. Boleh. Ya. Ayo perhatikan. Kalian yang ini sudah dijawab kah? Sudah. Dah, berapa jawabannya? 9 dari mana, Diva? Jadi kan N ini sama dengan 5/1 sama dengan 45 banding N. Iya. Berarti N sama dengan 1 dikali 45 banding 5. 45 dicoret tambah 5 hasilnya 9. Tinggal 1 dikali 9 sama dengan 9. Ya, betul. Kasih tepuk tangannya untuk Diva. Boleh duduk, terima kasih. Soal terakhir, selanjutnya ada yang sudah menggambar tabel dan grafiknya. Sudah, Ibu tampilkan di sini ya, izin. Ini ya, terlihat? Ayo kita jawab. Berarti yang pertama di sini angka berapa sih? Berapa? Ya, hebat. Selanjutnya di sini berapa? Oke, 8. Yang ke sini yang mau jawab siapa? Siapa lagi yang mau jawab, maju? Oke, mana tadi? Ganti ya. Sudah? Tepuk tangan untuk kalian semua, hebat. Oke ya. Untuk gambar grafiknya, boleh satu kelompok maju ke depan, boleh? Hani gantian, Hani. Oke, anggota kelompok lainnya. Hani boleh? Boleh dua. Hani dan Satria boleh maju, lihat gambar grafiknya, kita perhatikan. Apakah sudah sesuai? Dilihatkan ke teman-temannya. Kelihatan gak ya? Nih, berarti yang di bawah itu banyaknya pensil. Arya di bawah apa? Keterangannya. Banyaknya pensil. Yang ke atas yang vertikal apa? Harga pensil. Harga satu pensil berapa, Kak? 400, betul. 2 berapa kalau 2? Arya berapa? Ya, betul, sama. Yang ketiga berapa? 1.200, hebat. Yang keempat? 1.600. Oke, pintar. Yang kelima? 2.000. Oke, yang keenam? 2.500. Hebat, tepuk tangan untuk kalian semua. Boleh duduk. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Gimana? Bisa? Belajar apa barusan? Perbandingan senilai. Masih semangat? Bisa tepuk semangat dulu? Bisa. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Spenma, super. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya pasti kalian tunggu-tunggu. Apa kira-kira? Oke, siap? Siap.
Perhatikan kembali ke Chromebook. Ada di Chromebook ada yang namanya step 2. Buka step 2. Ya. Sebentar ya. Waktunya hanya 10 menit maksimal. Sebentar ya, sabar ya. Ya. Kenapa? Join, Bu. Lanjutkan aja. Oke. Ada nggak? Kenapa? Join. Itu join, Bu. Join? Join. Join? Join. Nyau. Bisa masuk? Kelompok 3 sudah masuk? Kelompok 3? Oke. Kelompok 5, kelompok 1 sudah masuk? Kelompok 2 dan kelompok 4 mana? Ada yang terkendala? Sudah, Agus? Join. Ayo, kelompok berapa? Jangan ganti namanya. Jairani saja. Enggak, kelompok berapa? 2. Oke, tinggal satu kelompok lagi. Di dalam kuis ini terdapat 10 tantangan yang harus kamu kerjakan hanya dalam waktu 10 menit. Oke? Bisa dimulai? Silakan pegang alat tulisnya untuk menghitung, kerjasama dan kompak, tidak ribut. Siap? Ibu akan mulai dari sekarang. Ya. 60 ya, berarti per 60. Kalau 8 pekerja 200.000, 4 pekerja berapa?
Kelompok berapa itu yang sudah maju? Sudah ada 2 kelompok. Posisi sementara ada di kelompok 4. Ayo, kelompok 5 dan kelompok 1. Iya. Bisa? Klik aja. Nah. Oh, hebat. Good job. Ayo, semangat. Ayo, siapa yang ngasih bom ini? Awas ya, 542. Di rumah juga kita Mataram berapa dalam pembuatan sama ini. Iya. Jauh dari prediksi. Siapa sih? Ayo, kelompok 4 sih. Apa ini kok nggak ada lusin? Itu satu kan tadi kan ini. 3 lusin itu 1 lusin. Ceritanya apa? 6. 3 lusin itu kayak gimana? 36. 32. Apa ini? Dikurang ini? Iya, dikurang. Ini tak Apa? Itu rupiah. Oh iya. Ada yang sudah sampai puncak kayaknya. Kelompok siapa? Joshua, hebat. Kelompok Joshua sudah sampai puncak. Skornya 9.600.
Ayo Arya, semangat. Cin. Tadi sudah? Kenapa? Udah. Udah, tunggu saja. Tunggu ya, hebat. Oh, hebat. Semangat, semangat. Gavi lagi semangat. Nah, satu lusin itu apa? Satu lusin itu berapa pensilnya? Satu lusin isi berapa? Gak tahu. Ah, pintar. Oh, 11. 12. 11. Dibagi ya. Bagi lusin. 36. Udahlah, kita udah ini. Kelompok 3 finish? Finish. Oke. Posisi pertama masih kelompok 4. Harga satu pensil karena 1.250. Kali 250. Oh iya. Tadi kamu mencetak Kelompok berapa ini? Kenapa? Finish? Kenapa? B-nya nggak ada, Bu. Tadi berarti kamu sudah memilih pilihan yang hapus satu. Otomatis kamu dapat bonus yang salahnya udah terhapus satu. Tinggal 3 jawaban. Pilih di antara yang 3 tadi. Sudah ya? 10. Tadi 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai ya. Posisi pertama adalah kelompok 4. Posisi kedua adalah kelompok 3. Boleh tepuk tangan kelompok 3 mana? Posisi ketiga ada kelompok 5. Mana kelompok 5? Mana kelompok 5 ini? Selanjutnya adalah kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, semangat tuh. Tepuk tangannya dulu, Nana. Kelompok 1 mana? Oke, lebih semangat lagi ya. Gimana, sudah? Seru? Nah, perolehannya ya. Dapat medalinya. Udah ya. Oke. Mohon perhatiannya. Kegiatan ini sudah selesai. Sebelum selesai, ada step yang ketiga, step 3 dalam Chromebook. Ada? Silakan diklik step 3-nya. Kalau sudah menemukan ada Padlet, kamu klik link Padletnya. Sudah? Mohon perhatikan dulu sebentar cara mengisinya. Halo? Halo? Untuk pertanyaannya ada 4 buah pertanyaan. Zafir, listen to me please. Nomor 1, materi apa yang sudah kamu pelajari pada pelajaran hari ini? Nanti setiap kelompok silakan klik tanda plus di bawahnya. Nanti setelah tanda plus, tulis kelompok berapa.
Terus materinya apa hari ini? Paham? Yang kedua, apa materi yang disampaikan dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat dipahami? Nah, tulis kelompok berapa, terus jawabannya apa, dapat dipahami atau tidak, gitu. Siap? Yang ketiga, jika belum bagian apa, kalau sudah ya tulis sudah saja. Tapi kalau belum ya tulis bagian mana yang belum dipahami dan ingin diperdalam. Siap? Yang terakhir nih untuk semuanya, halo. Yang 4, apa perasaan dan sematkan emoji. Ada emoji kan? Yang menggambarkan perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini dengan menggunakan LKPD dan menggunakan kuisis. Silahkan diisi bersama teman kelompoknya. Ya? Menggunakan link Padletnya sudah terbuka? Tadi WA tadi udah ada. Tadi error. Oke, sabar. Sebentar. Mana? Sini ya. Gak apa-apa. Tulis di sini kelompok berapa? Kelompok berapa ini? 4. Terus di sini isi materi apa? Materi apa? Nah, kelompok 1 udah muncul tuh. Perbandingan senilai katanya. Kalau sudah ngisi Padlet yang bagian pertama, lanjut ke yang kedua ya. Sampai ke yang keempat. Kelompok 2 sudah. Ya, bagian pertama sudah semua menjawab. Ada yang kesulitan dalam mengisi Padlet? Bisa semua ya? Oke. Kenapa? Emoji di mana, Bu? Emosinya ada nggak sih? Nggak muncul. Harusnya Senang. mana ya? Basit. Boleh cari emoji. Emoji? Download mana download? Gini ya? Langsung ditekan gitu. Ini tiga bukan? Sabar. Boleh. Kalau nggak diklik aja. Nah, kalau kalian susah untuk mencari emoji, boleh diklik aja gimana perasaannya. Sedih kah, senang kah? Oke. Zafir tahu katanya, boleh sama Zafir. Untung ada Zafir. Apa? Emoji gak apa-apa? Gak apa-apa. Udah. Sudah semua? Oke, terima kasih. Sudah ya? Gimana perasaannya hari ini? Mau lagi? Ya, lain kesempatan lagi. Ibu sebelum menutup kegiatan hari ini, kita sama merefleksi pembelajaran yang sudah dialami hari ini. Yang pertama kita belajar materi apa? Ya, sesuai dengan apa yang kalian tuliskan ya, perbandingan senilai. Tadi yang dalam LKPD kamu menggambar apa saja? Ada apa saja? Apa? Ya, betul, Satria Arya. Ada grafik, ada
Berhubungan dengan perbandingan senilai. Oke, hebat semuanya. Kemudian gimana perasaannya? Senang. Kemudian apakah bisa dipahami? Bisa. Kemudian harapan Ibu setelah pelajaran pembandingan senilai, kalian di rumah boleh belajar lagi mengenai perbandingan berbalik nilai. Untuk pertemuan yang akan datang, tolong disiapkan, dibaca dulu di rumah mengenai perbandingan berbalik. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih untuk saran-saran dan semua jawaban kalian. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah hebat, sudah kondusif dan mau bekerja sama dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum menutupnya, mari kita sama-sama melafalkan hamdalah. Silakan Agus disiapkan terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Duduk oke. Oke. Kumpulan kita membaca doa. Baca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Silakan untuk rapikan kelasnya. Terima kasih Bu Nita. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih juga, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang sukses. Amin. Silakan untuk siap-siap dan boleh pulang. Tadi setelah Ibu melihat ya kegiatan di kelas, Ya. ada catatan refleksi dari, kalau menurut Bu Nita apa yang kira-kira perlu dikembangkan dalam pembelajaran yang telah tadi? Kalau untuk di kelas tadi saya udah mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Yang butuh saya ini mungkin dalam mensiasati, karena peserta didik itu banyak yang antusias ya. Saya harus bisa membagi peran saya kepada semua kelompok agar semuanya mendapat pendampingan dari saya itu Bu. Refleksi ya dari Bu Nita sendiri, refleksi dalam pembelajaran. Oh ya, tadi pada saat pembelajaran diawali saya sudah membuka dengan doa, kemudian mengabsen siswa. Setelah itu saya menanyakan kabar terhadap anak-anak, dan saya pun pertama setelah menentukan pembelajaran untuk mengajak anak menggunakan mindfulness, teknik mindfulness dengan teknik stop, agar anak-anak setelah istirahat itu kembali ke kelas dalam menyimak pembelajaran saya akan lebih fokus gitu Bu. Jadi saya menggunakan teknik stop, anak-anak terdiam sejenak dan mengalihkan konsentrasinya untuk pembelajaran. Nah setelah itu saya lanjut dengan proses pembelajaran. Anak saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini apa, kemudian langkah dan proses pembelajarannya, seperti saya memberitahu kepada siswa kalau hari ini materinya tujuan pembelajarannya adalah perbandingan senilai, kemudian anak juga diberi pemahaman mengenai, diberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-hari agar anak lebih mudah menerima materinya tersebut. Setelah pertanyaan pemantik, saya memberikan satu buah pertanyaan, anak menganalisis termasuk perbandingan senilai yang mana. Nah, ketika anak sudah mampu menganalisis tersebut, artinya sudah ada pemahaman yang anak masuk dalam pemahamannya. Nah, setelah itu saya memberikan sebuah soal, di mana soal itu bebas untuk semua kelompok mengerjakan. Nah, di situ mulailah timbul kolaborasi dan keaktifan setiap individu. Dari situ kan ada siswa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya dan hasil pemaparan yang dia dapat.
Karena setelah semuanya berjalan, kita mau masuk kepada LKPD agar anak tetap konsentrasi. Saya memberikan ice breaking sebentar untuk memfokuskan anak-anak kembali agar anak terus fokus. Setelah memberikan ice breaking, saya memberikan LKPD kepada setiap anggota kelompok. Nah, di situ saya beri panduan bahwa selama proses diskusi saya akan berkeliling. Jika ada yang bertanya, anak boleh mengangkat tangan dan bertanya. Dan saya pun melakukan penilaian terhadap setiap kelompok dalam proses kerjasamanya. Dan jika ada yang butuh bimbingan, saya pun membantu untuk membimbingnya, gitu Ibu. Gitu ya. Jadi tadi ada beberapa catatan ya dalam membuat kelompok itu, kayak tadi sebelumnya melakukan speaking itu ya dengan itu stop mindfulness itu. Kalau sedikit ini dari Ibu untuk penekanan mindfulness itu jangan terlalu cepat-cepat. Kenapa Bu? Jangan terlalu cepat-cepat. Oh gitu. Dramanya misalkan coba rasakan. Jadi jangan coba rasakan. Jadi tidak ada dijiwai. Jadi ketenangan walaupun sebentar, tapi tekanan suaranya agak menurun Bu ya. Baik. Biar terasa ya. Terus tapi percakapan catatan yang tadi ini kan kira-kira tadi kan yang ingin ditekankan bagaimana dalam melakukan kelompok kan ya. Iya. Itu dalam pembentukan kelompok itu dibentuknya seperti kayak tadi telah ada kelompok itu apa dibentuk dari awal. Dari hasil pertama kan diberikan soal pretest ya Bu ya untuk kemampuannya gitu ya Bu ya. Dari hasil itu didapatlah 5 buah kelompok ini gitu Ibu. Iya. Hasil pretest ya. Iya. Dari dengan pemahaman yang beragam ya Bu ya. Karena saya melihatnya agar ada satu orang yang bisa menjadi tutor. Akhirnya harapannya pada saat yang ada yang tidak bisa, teman yang lain bisa membantu untuk mengajak temannya untuk saling berdiskusi gitu Ibu. Rencana kedepannya nih dalam nanti pembelajaran berdiskusi yang ada dengan KSE, tindak lanjutnya seperti apa yang akan dilakukan? Untuk tindak lanjutnya, saya juga ingin menerapkan di kelas-kelas lain mengenai pembelajaran berdiferensiasi agar proses pembelajaran ini bisa dirasakan oleh semua anak, bahwa semua anak itu memiliki potensi yang harus dikembangkan agar mereka semua bisa mencapai potensi. Kemudian kesadaran sosial emosionalnya, setiap anak itu memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwa diri sendirinya itu adalah hal yang baik dan untuk diungkapkan semua yang positifnya Ibu di dalam dirinya, mampu berkolaborasi, mampu mengeluarkan pendapatnya. Jadi semua anak memiliki rasa percaya diri yang sama gitu Ibu. Itu yang dicapai ya nih tindakan selanjutnya. Untuk pengembangan diri untuk Nita sendiri nih, pengembangan dirinya seperti apa yang akan direncana ke depannya, rencana pengembangan diri yang mau dikembangkan seperti apa, dari aktivitas pengembangannya, tujuan yang dicapai, ukuran keberhasilannya seperti apa, pendukung yang akan diikutkan apa saja, dan waktunya kapan. Sebagai pemimpin pembelajaran, misalnya mampu memberikan teladan atau contoh yang baik untuk peserta didik ya Bu ya, selama di dalam kelas gitu. Ukuran keberhasilannya, siswa misalnya mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Pendukungnya misalnya ada murid, ada guru, ada rekan sejawat maupun rekan-rekan yang lainnya. Waktunya saya inginnya ya dari sekarang dan seterusnya gitu Bu, bisa menjadi teladan untuk dengan anak-anak maupun rekan sejawat gitu ya Bu ya. Selanjutnya pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE bukan hanya di kelas 7C tapi di kelas-kelas lainnya, agar anak merasa pembelajaran itu menyenangkan dan pembelajaran itu menggali semua potensi yang ada pada semua diri siswa. Jadi bukan hanya peserta didik yang mampu saja, tapi semua anggota yang ada di dalam kelas merasa dirinya itu adalah orang yang mampu dan berhak untuk mendapatkan yang sama gitu ya Bu ya. Selanjutnya pengembangannya
pengembangan budaya positif di lingkungan kelas Ibu. Di sini mampu menerapkan budaya positif tidak hanya untuk siswa, tetapi untuk seluruh warga sekolah. Itu ya yang aman, nyaman gitu ya Bu ya. Jadi pendukung yang akan dilibatkan itu siapa aja dalam hal ini? Kalau pendukung yang dilibatkan yang pasti saya kan pasti berhubungan dengan murid ya Bu ya. Kemudian guru-guru, tenaga pendidik dan kepala sekolah, bahkan mungkin dengan orang tua ya Bu ya. Karena orang tua juga terlibat dalam proses pendidikan peserta didik di rumah gitu ya Bu. Kira-kira kapan waktunya? Untuk waktunya mungkin saya mulai bisa berkolaborasi dari saat ini mungkin selesai, kemudian besok kalau dengan orang tua bisa melalui wali kelasnya, mungkin kalau saya bukan wali kelas bisa mengkomunikasikan terhadap apa yang ada di dalam diri siswa tersebut, saya bantu ke wali kelas, baru wali kelas kepada orang tua untuk kolaborasi dengan orang tuanya gitu. Semuanya sudah terlaksana, udah bagus. Untuk pengembangan dirinya mudah-mudahan cepat terlaksana ya, bisa berlebih ini lagi untuk pembelajaran tadi yang udah Ibu perhatikan ya, udah sesuai dengan yang ingin Neng capai ya, yang ditekankan yaitu tentang kolaborasi dengan perkelompokan ya pada anak-anak. Ya, mudah-mudahan untuk materi nanti pada loka 4 nanti yang dipersiapkan itu video ini, nanti di situ juga akan ada latihan coaching ya. Jadi sebelum itu nanti ada beberapa yang harus dilakukan oleh pada PI 5. Bu Nita akan mengadakan supervisi kepada teman sejawat, ya, pada teman sejawat itu dipersiapkannya. Terus untuk besok lokal 5 itu ya persiapkan saja. Pertama video ini kan nanti dikirim ke Ibu ya. Iya, baik. Videonya dikirim untuk nanti ditayangkan di sana pembelajaran kita ini. Terus selanjutnya nanti persiapkan untuk pendampingan imannya, yaitu tentang kapan tuh pertama sama ada observasi juga. Iya, ada pra, ada observasi dan ada pasca. Jadi nanti Bu Nita melakukan pra dulu sebelum melakukan coaching dengan teman sejawat, ya supervisi dengan teman sejawat. Setelah itu baru melakukan observasi. Kapan observasi itu? Pas observasi nanti ada ibu gitu, ada PP ya. Kalau pas pra dari pra juga. Kalau untuk pasca nanti itu setelah melakukan supervisi dengan teman sejawat, itu melakukan sama seperti kalau nanti P5 yang jadi isinya kita sesuai CGP sama teman sejawat. Kalau di sini ibu kan kita yang diobservasi. Mudah-mudahan semuanya persiapkan saja yang sudah dipersiapkan. Jaga kesehatan ya. Ya baik Ibu. Dan Ibu juga lagi batuk pilek ini, makanya nggak tahu nih suaranya. Mudah-mudahan sehat ya Bu ya, biar bisa bersamai terus. Ya amin. Pokoknya intinya gitu, semangat ya. Alhamdulillah semuanya ikut Ibu ikut senang juga. Ya. Yang kita rasakan selama pendampingan ini, pendampingan 4 ini apa pesannya atau kelebihan dan kekurangannya? Selama PI 4 ini ya Bu ya, alhamdulillah jadi membuat saya lebih terbuka ya Bu ya, maksudnya saya menyiapkan semuanya dengan hati karena saya juga ingin memberikan yang terbaik dan menjadi teladan untuk anak-anak. Kemudian sekarang setelah melakukan tadi praktek mengajar, saya juga mendapat masukan pada saat menggunakan teknik stop, mungkin saya harus lebih mendalami lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran untuk saya. Intinya saya merasa senang karena banyak masukan yang Ibu berikan untuk saya yang membangun, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi guru yang mengerti anak-anak gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ya, pokoknya semuanya terlaksana dengan ini. Ikuti semuanya dengan baik ya, alhamdulillah. Pokoknya semangat terus. Baik Ibu. Untuk melangkah selanjutnya tinggal beberapa langkah lagi. Ya, mudah-mudahan terlaksana.